Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusus salam, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi kalimat yang sudah sepatutnya kita ucapkan pada keseharian hidup kita. Khususnya kita ucapkan pada kesempatan kali ini sebagai wujud syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara. Kita harus menjadi hamba yang tahu diri dan tidak melupakan hakikat dari diciptakannya kita ke dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Pada Jumat kali ini, marilah kita juga terus mengencangkan dan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup dan kehidupan kita di dunia. Mari berjuang semua tenaga kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur, beriman, dan bertakwa sehingga kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat yang pada bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan suci Ramadan ini. Selain mempelajari definisi dan pernak-pernik pengalaman rukun Islam yang ketiga ini, sepatutnya kita juga mengetahui hakikat ibadah zakat yang kita lakukan. Hal ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat beribadah adalah bukan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hambanya. Perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya termasuk hak-hak orang lain. Dalam menunaikannya, zakat bukan hanya sekedar memberikan bagian harta,
dan setelah itu selesai kewajiban kita. Namun di situ terdapat aturan dalam pengeluarannya dan sudah ditentukan besarnya harta yang harus dikeluarkan. Inilah kemudian yang menjadi zakat disebut masuk dalam kategori ibadah maliyah, ibadah kehartaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Dalam kitab Al-Umudi, Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 hakikat makna dan tujuan dari kewajiban berzakat. Yang pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat akan semakin mencemurahkan keimanan kita untuk tidak menduakan Allah dan menguatkan bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya, surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Imam Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Hakikat zakat yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri kita dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat pikir atau pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Al-Ghazali pun menarasikan dengan kalimat kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih yang ia berikan. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa Dia menghendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Yang ketiga, zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badannya, seperti sholat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukurinya adalah dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa zakat juga sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian kita dan kasih sayang kita terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan ulur tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang baik bermanfaat bagi orang lain. Hadis Imam Al-Ghazali. Ketiga hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari kita niati berzakat bukan sekedar
menggugurkan kewajiban. Namun lebih dari itu, zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari 3 hakikat berzakat ini, kita berharap bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah kita rasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan kita untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas pun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jatuh hasil yang diharapkan. Semoga kita menjadi insan yang ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala